Ya, saya ingin sekali mengatakan satu hal yang mungkin akan sangat terdengar basi di kuping kalian ya teman-teman. Ya tapi sudahlah, ini menurut keyakinan saya loh ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, walaupun agak sulit dan banyak rintangan, kayaknya masih ada hal seru juga gak sih yang bisa kita rasakan dalam menikmati proses kehidupan. Berusaha mengejar mimpi serta tetap berharap atas apa yang kita cita-citakan. Apapun hasilnya nanti, kita nggak perlu banyak tanya deh, itu udah jadi urusan yang di atas. Jadi sebagai manusia, sudah selayaknya nih kita mencoba berusaha dan belajar untuk menikmati proses kehidupan. Ya, itu adalah kutipan dari ChatGPT yang saya dapatkan. Enggak teman-teman, ini sumpah saya beneran bikin kutipan ini sendiri di otak saya. Kali ini saya mencoba untuk healing dengan mengunjungi sebuah tempat kemah di pinggir laut. Tempat tersebut sering disebut dengan Bukit Asa. Bukit Asa adalah sebuah bukit di desa Bukbuk, Karangasem, Bali Timur, tempat di mana daratan hijau bertemu langsung dengan luasnya laut. Di atas bukit ini, kita bisa melihat pantai virgin yang sangat cantik didampingi oleh samudra yang terbuka luas tanpa batas dan angin laut yang berhembus setiap saat. Seperti biasa, saya prepare dari tempat tinggal saya, bawa barang dan perlengkapan secukupnya saja. Pada pukul 3 sore, saya memacu motor saya menempuh jarak hampir 70 km. Perjalanan dari Denpasar menuju Karangasem menghabiskan waktu sekitar 2 jam. Cuaca di Bali belakangan ini sangat tidak bisa diprediksi. Seringkali tiba-tiba hujan, lalu panas. Ya, tapi itu bukan jadi halangan besar lah untuk saya melakukan camping. On the way menuju Karangasem itu cukup menyenangkan ya guys ya. Jalannya cukup baik, ditemani dengan pemandangan cantik yang berkali-kali menyapa saya di sepanjang perjalanan. Sampai-sampai tanpa terasa, tujuan saya hampir tiba. Saya tiba di Bukit Asa, disambut dengan gagahnya samudra yang terbentang luas di hadapan saya. Sudah berkali-kali saya melihat laut dan pantai, namun entah kenapa ia selalu punya cara yang sama untuk membuat saya terpanah. Saya berhenti sejenak, membiarkan mata sibuk menatap, sementara hati diam-diam terpukau pada birunya laut, angin yang berjalan pelan dan tenang yang menyelimuti semuanya. Waktu semakin petang dan menuju gelap. Saya mengharapkan langit yang cerah dan senja yang anggun menemani sore ini. Namun, hanya gelap yang menyertainya kali ini. Ya uts lah ya, ucap saya dengan sedikit menggerutu. Saya langsung membangun tenda, dan tak kenapa nih, pada kali ini nih, saya bangun tendanya nih agak lama banget nih. Aduh, kacau. Ini dia, wih gelap banget cuy. Center. Nah, ini dah. Oke semua, jadi sekarang Bujang Tampan sudah ada di Bukit Asa, sudah membangun tenda. Jadi tadi tuh kita berangkat dari Denpasar jam 4, jam 5, jam 4 lah, jam 3. Kita tuh jalan sekitar jam 3-an. Jalan ke arah Bali Timur tuh emang the best sih, jalanannya enak banget. Liak-liuk gunung, terus kayak ngelewatin bukit, terus liak-liuk. Jalannya juga overall semuanya hampir mulus, tidak ada jalan yang berlubang. Ya beberapa dikit nggak parah lah, masih enjoyable banget buat dinikmatin perjalanannya. Untuk menuju Bukit Asa ini nggak terlalu sulit, aksesnya menurut saya sangat mudah. Untuk mobil juga mudah, untuk motor mudah, masih friendly banget lah buat teman-teman yang mau kesini. Tadi sempet nyasar dikit gara-gara Google Maps. Ya emang Google Maps suka gitu sih, ngasih jalan tuh random sesuka dia tuh. Nah Bukit Asa tuh punya 2 tempat camping. Yang pertama tuh khusus buat camper van gitu. Jadi kalau kalian mau bawa mobil terus camping di sebelah mobil kalian atau bawa motor, bisa ada di atas sana. Tapi tadi rame banget, banyak anak-anak SMP SMA gitu yang lagi pada nongkrong nikmatin sunset di Bukit Asa. Rame banget. Akhirnya saya memutuskan untuk agak turun sedikit ke bawah menuju Bukit Asa yang ada di pinggir pantai. Jadi ini kayaknya posisinya tuh tebing, langsung laut gitu, menjorok ke laut. Asik sih, sunyi, tentram, nggak terlalu banyak orang kok. Paling kayak cuma ada 6 tenda, 5 tendaan doang. Asik. Kalian inget camping gua yang sebelumnya di Tamblingan tuh gua lupa bawa sendok. Nah sekarang gua lupa bawa kompor. Mantap. Camping sebelumnya saya lupa bawa sendok, nesting bawa, semua nesting bawa, gas bawa cuy, sumpah nih. Ini nesting nih, gasnya juga bawa, tokai. Alamat kagak makan nasi nih malam ini nih kita nih. Untung beli sarden tadi, pengen buat makan ikan ya. Kayak di laut enak bener nih kita makan ikan, buset. Emang kayak baunya kayak Whiskas, cok. Asli. Buat orang kan ya? Sekarang hujan, alhamdulillah hujan. Jadi agak adem nih, enak nih, rintik-rintik hujan, syahdu banget cuy. Tuh, kedengeran ya hujannya ya.
Semoga tenda kita aman dari hujan, insya Allah aman. Sebenarnya Bujang tuh pengen banget ngambil foto Milky Way lagi kayak yang pas di Tamblingan. Cuman kayaknya situasinya agak tidak memungkinkan nih karena hujannya gede banget, Cok. Buset. Ya Allah. Semoga aman ya Allah. Jujur hujannya gede banget sih. Gede banget, Cok. Aman ya. Bismillah. Semoga aman ya Allah. Gede banget, Cok. Bentar ya. Saya tutupin tenda dulu nih, masih kebuka nih. Bismillah, semoga aman ya Allah. Gak lama kemudian sayup-sayup terdengar kepanikan dari tenda sebelah. Saya dengar sekilas, katanya, air masuk, atap bocor, tenda mau rubuh nih. Waduh, malam yang harusnya tenang berubah jadi gelisah. Ya jujur saya sedikit panik karena takut ikutan tenda saya bocor atau rubuh. Tapi syukurlah tenda saya baik-baik saja, tidak bocor, tidak rembes air. Ya sedikit goyah tapi bisa berdiri kokoh. Alhamdulillah. Dan ya, pagi pun datang. Tapi langitnya masih mendung. Matahari juga belum sepenuhnya hadir. Saya masih bisa menikmati pagi di Bukit Asa dengan laut yang tetap setia di hadapan. Cuacanya sih memang tidak cerah, namun entah kenapa saya tetap masih suka. Tidak terlalu ramai dan berisik. Hanya ada tenang, benar-benar healing yang saya perlukan. Saya merapikan perlengkapan dan bersiap untuk kembali. Namun sebelum benar-benar kembali saya sempatkan nih untuk sarapan dan singgah sejenak ke Pantai Virgin. Jaraknya tidak terlalu jauh dari Bukit Asa, hanya tinggal turun ke bawah lagi sekitar 2-3 menit saja dengan berkendara. Makan di warung sederhana ketika berpergian itu selalu membuat perjalanan lebih berkesan untuk saya pribadi. Dan ya ditambah bisa lebih ngirit ongkos aja sih. Pantai Virgin. Iya, itulah yang biasa dikenal dengan orang banyak. Tetapi warga lokal menyebutnya dengan Pantai Prasi. Pantai dengan bukit di sekelilingnya ini terkenal karena pasir putih yang halus dan bersih. Air lautnya juga jernih, kadang bisa terlihat agak kehijau biru-biruan gitu. Saya berjalan menuju bibir Pantai Virgin. Dan iya, saya harus jujur, masih banyak pantai di Bali yang mungkin lebih cantik dari pantai ini. Jika kamu mencari pantai yang sangat alami, mungkin Pantai Virgin tidak terlalu tepat untuk dijadikan pilihan. Di sini pantainya tetap bersih, bebas dari sampah, pasir putih dengan deretan perahu terparkir rapi. Beberapa daybeds berbaris menunggu pengunjung. Tidak sealami pantai lainnya yang ada di Bali, yang benar-benar hanya ada pasir dan laut dengan sedikit jejak manusia. Pantai ini hidup rukun dengan aktivitas manusia, namun tetap masih cantik kok untuk disinggahi. Perjalanan kali ini saya akhiri dengan beberapa hal sederhana. Kembali menatap laut, berjalan di atas pasir putih, berkendara dengan motor kesayangan saya ditemani dengan pemandangan Bali yang tidak pernah lelah memamerkan keindahannya. Dan kembali menyadari bahwa kebahagiaan itu tidak selalu datang dalam bentuk yang besar. Kadang ia hadir diam-diam saat kita berhenti sejenak dan mencoba untuk membuat hati lebih ringan agar dapat merasakannya. Perjalanan kali ini juga cukup mengingatkan saya bahwa saya masih bisa menikmati jalan tanpa harus selalu tahu kemana akhir dari perjalanannya. Itu saja video saya kali ini, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa kalian gunakan sebagai referensi kalian yang ingin mencoba camping di Bali. Sampai jumpa di lain kesempatan.